يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kembali kita bisa hadir dalam majlis ini untuk kita bersama-sama saling memperingati, saling nasihati kepada kebenaran dan dengan penuh kesabaran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat beliau. Kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu, hari ini adalah hari-hari terakhir menjelang berakhirnya tahun 2020. Kemudian kita hendak memasuki tahun 2021 Masehi. Sebagian orang-orang sibuk untuk mempersiapkan menunggu pergantian tahun dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan mereka. Ada yang menyiapkan untuk tidak tidur semalam suntuk, hanya menunggu jam 12 malam. Ada sebagian yang lain menyambut pergantian tahun dengan tabligh akbar atau yasinan bersama atau apapun jenisnya. Semua itu masih dalam rencana menjelang pergantian tahun. Namun makin kelem Selasa, ya, Rebo, Kemis, sekarang 2 kelem. Jumat orang sudah berganti tahun 2020 menuju 2021. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita membiarkan saudara-saudara kita merayakan agama mereka dengan tidak menghalang-halangi mereka. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita ikut merayakan hari-hari dalam hari besar agama mereka. Maka konsep toleransi jemaah sekalian yang ditawarkan Islam dalam istilah agama itu disebut dengan tasamuh. Ya, tasamuh itu dalam arti kata tasahul. Tasahul itu artinya memberi kemudahan kepada mereka untuk menjalankan ibadah-ibadah mereka. Dan pada intinya jemaah sekalian, Masya Allah, toleransi yang ditawarkan oleh Islam itu adalah sungguh sangat luar biasa. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullah." Allah tidak melarang kamu. "'Anil ladzina lam yuqatilukum." Untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Lam yuqatilukum fid din. Yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusirmu dari negerimu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din." Dan Allah Subhanahu wa taala yanhaakumullah, melarang kamu, 'anil ladzina qataluukum fid din wa ukhrijukum min diyarikum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama dan mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Anta wallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang menjadikan mereka kawan. Perhatikan jemaah sekalian. Dan barang siapa menjadikan mereka kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan toleransi yang luar biasa. Ya, hendaknya setiap muslim berbuat baik kepada yang lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dalam persoalan agama. Tetapi toleransi sekarang yang kita perhatikan, jemaah sekalian, sudah keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Kita tidak jarang melihat para kiai masuk gereja, ceramah di gereja. Ya. Dengan adanya media sosial yang sekarang ini, apa yang tersembunyi? Apa yang kita tidak ketahui, hadirin yang dirahmati Allah? Bahkan mereka pun bernyanyi-nyanyi di gereja dengan nyanyian-nyanyian mereka. Tidak hanya itu, mereka melantunkan selawat badar di gereja. Ya Allah. Dan yang melakukan itu bukanlah orang-orang yang tidak berilmu, akan tetapi mereka yang dikenal, yang punya wibawa di dalam masyarakat kita, hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Maka tidak jarang kita dengar di dalam suasana sekarang itu berbagai bentuk aliran-aliran dalam Islam. Ada namanya jaringan Islam liberal. Namun ini jak mele-mele aja mas sekalian. Bahkan sejauh yang saya ketahui, hadirin yang dirahmati Allah, kata mereka, Al-Quran yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu dicoret saja. Ya. Al-Quran yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu sudah kedaluarsa katanya. Dihapus dari ayat-ayat itu. Masya Allah. Satu contoh hadirin yang dirahmati Allah. Kita setiap saat membaca suratul Fatihah dalam salat kita. Minimal 17 kali dalam sehari semalam. Minimal itu. Belum kita salat sunnah setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah. Kata mereka, ada satu ayat dalam surat itu yang harus ditiadakan. Yakni, ihdinas siratal mustaqim.
tunjuki kami jalan yang lurus. Kata mereka, kapan pernah ketemu jalan lurus itu? Ya. Dan itu memang tidak ada jalan lurus. Makanya orang-orang muslim ini keliru setiap kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ini pemahaman jaringan Islam liberal Bapak. Ya Allah. Maka hati-hati ya ketika anak-anak kita bergaul dengan persoalan-persoalan ini. Sebab tidak ada jalan yang lurus itu. Kapanpun tidak pernah ketemu dengan jalan lurus. Lalu jok mataram bebe narak langan si lurus. Ya, kelok-kelok. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah tunjuki kami jalan yang lurus, yakni jalan kepada petunjuk, yakni Islam. Banyak sekali hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu ayat, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Jangan kamu jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Kata mereka, sekarang ini banyak orang jualan ayat. Ya, banyak orang jualan ayat. Yang penting fatwanya begitu, fatwanya begini bisa dipesan. Maka kata mereka, hilangkan huruf la. Ya, hilangkan huruf lam, alif, la itu jangan. Tetapi nanti kalimatnya mengatakan wa tashtaru bi ayati thamanan qalila. Enggak apa-apa jual ayat-ayat Allah itu meskipun dengan harga yang sedikit. Subhanallah. Ya. Lalu kondisi semacam inilah yang sekarang terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka berhati-hatilah. Toleransi dalam sistem mereka adalah oke. Katanya semua agama sama. Semua agama tidak ada yang mengajarkan keburukan kepada umatnya. Padahal Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang disukai di sisi Allah yakni adalah agama Islam. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Tidak melarang katanya. Yang tidak memerangi kalian seperti berbuat baik kepada wanita, orang-orang lemah daripada mereka. Maka hendaknya berbuat adil karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat adil. Subhanallah. Lalu ayat selanjutnya adalah berisi larangan untuk loyal kepada orang-orang luar Islam yang memerangi kita, ya, yang mengusir kita dari kampung halaman kita. Apa itu? Maka oleh karena itu, ketika dalam proses berbuat baik kepada mereka sementara mereka tidak menzalimi kita, maka kenapa tidak? Akan tetapi ketika mereka menzalimi kita, apakah kita loyal untuk berbuat baik kepada mereka? Ini persoalannya hadirin yang dirahmati Allah. Maka coba kita perhatikan bentuk toleransi, tasamuh atau tasahul. Memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ajaran mereka. Alhamdulillah, jelas sekalian, kita di Lombok Timur atau di mana-mana di Nusa Tenggara Barat ini kan tidak pernah terjadi ya, kita yang mayoritas itu melakukan hal-hal yang tidak elegan terhadap saudara-saudara kita non-muslim. Ya. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, ketika di tempat lain, ya, ketika di tempat lain kita minoritas. Maka ini yang jadi persoalan hadirin yang dirahmati Allah. Maka yang pertama bentuk toleransi yang ditawarkan Islam itu adalah yang pertama Abu Hurairah
Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabiri rabbatin ajrun." Menolong orang sakit akan mendapatkan ganjaran pahala. Menolong orang sakit, masa perlu teka-tuanang agamanya dulu? Ya, misalnya orang kecelakaan di depan jalan, apa agamanya? Ya, kalau ketahuan KTP-nya Nasrani, maka biarkan saja begitu. Tidak. Maka ini bentuk toleransi dalam hal-hal yang demikian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menolong orang yang sakit maka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah kepedulian Islam itu. Ya. Jadi kan dia perlu ketuaan dulu agama. Kecelakaan julun masjid. Apa agamanya ini? Oh ya Kristen, ada apa? Ini yang pertama, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Ya, bolehlah. Kalau di sini tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi di luar daerah kita, dia punya 5 orang anak, orang tuanya bebaskan ia memilih agama yang mana. Yang mau Muslim silahkan, mau Kristen silahkan. Tetapi kalau tidak di sini tidak seperti itu. Maka urusan agama tetap urusan agama. Urusan kebaktian kepada kedua orang tua tetap urusan kebaktian kepada kedua orang tua. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini Quran surah Luqman ayat ke-15. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih dahulu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga-keluarganya. Dan dia sembunyi-sembunyi menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tuanya tahu, ketika keluarganya tahu, semuanya marah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, terutama ibunya. Ibunya mengatakan, wahai anakku Sa'ad, kenapa ini kamu lakukan? Kenapa engkau memilih beriman kepada Muhammad itu? Maka aku menginginkan kamu kembali kepada agama semula. Kalau kamu tidak kembali kepada aku, maka aku tidak akan makan dan minum. Sampai pun ajalku menjemput, aku tidak akan makan kecuali kamu kembali kepada agama semula. Subhanallah. Tetapi apa yang terjadi ketika imanan telah menghunjam dalam dada? Ya, tidak akan pernah berpaling. Maka sepantasnya lah kita memanjatkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa kita. La tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah kau beri petunjuk kepada kami. La tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berikan pula kami dari sisimu kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab. Sebab sesungguhnya engkaulah yang maha memberi itu ya Allah. Akhir-akhir ini kan tidak jarang keimanan kita bergeser.
Tidak jarang saudara-saudara kita banyak yang memilih agama lain daripada agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ibunya tidak makan berhari-hari. Ibunya semakin kurus. Tidak memilih bekelor. Ya, tidak minum. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan diri kembali kepada agama semula. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan telah meninggalkan agama Muhammad. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, jamaah sekalian? Ya ummah, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, wahai ibuku, kemudian satu hari dicabut masih 99 nyawa, begitu terus. Maka demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Persoalan akidah. Persoalan kebaktian kepada ibu tetaplah ibu. Tetapi persoalan akidah tetaplah akidah. Maka atas dasar itulah turunlah ayat yang mengatakan wa in jahadaka, ketika kedua orang tuamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ala an tusyrika bi, memaksamu untuk kembali menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, kata Allah. Fala tuti'huma, jangan kau ikuti mereka. Dendek taatinnya malak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam urusan dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah mereka dalam urusan dunia dengan cara-cara yang ma'ruf. Toleransi dalam persoalan akidah tetap dijaga. Persoalan pergaulan pun tetap dijaga. Yang penting kita tetap menegakkan rasa keadilan. Biarkan mereka melakukan ajaran agama mereka, itu namanya toleransi. Akan tetapi ketika kita ikut-ikutan berhari raya dengan mereka, ya aran kebablasan. Ini yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah. Ini lihat contoh yang luar biasa. Ya, perhatikan kembali salah contoh dari kisah sahabat. Sahabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Asma ini putri dari Abu Bakar As-Siddiq, kakaknya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ia mengatakan, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membenci Islam. Allah. Ibuku telah datang kepadaku di masa Nabi, padahal dia sangat membenci Islam. Ibunya, ya, ibunya dari Asma binti Abu Bakar. Ibunya Asma binti Abu Bakar adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Datang kepada Asma di masa Rasul, padahal ibunya sangat membenci Islam. Aku pun, kata Rasul sallallahu alaihi, kata Asma binti Abu Bakar, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mohon baik dengan ibuku. Kata Rasulullah, ya boleh. Ya, iya boleh. Urusan kebaktian jangan dijaga, tetapi urusan akidah tetap pula dijaga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat ini, jamaah sekalian. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
maka Allah tidak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Subhanallah. Lalu yang ketiga, boleh memberi hadiah kepada orang luar Islam. Demikian juga orang luar Islam boleh memberi hadiah kepada kita orang Muslim. Insyaallah. Saya pernah di Denpasar, Bapak Ibu sekalian, di Sanur. Rata-rata kita di sini kan dipelipitin oleh orang-orang Hindu semua. Ada yang pulang kampung, Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita, maka pulang-pulang dia sampai di kos-kosan, mereka bawa ubi, bawa pisang, ya, bawa segala macam dari kampungnya, dan itu dibagi-bagikan kepada kita. Apakah kita tidak boleh menerimanya? Tentu kita tetap menerimanya. Selama zat makanan itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak jarang memberi hadiah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang itu pun sangat membenci beliau. Satu contoh, Bapak Ibu sekalian, dek sepojelo ketika Rasulullah sallallahu alaihi, mohon maaf, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wahai Aisyah, perasaanku, aku telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuanku, aku telah melakukan apa pula yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang kau ketahui yang belum aku lakukan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, ada yang belum kau lakukan. Apa itu? Ketahuilah, di ujung pasar Madinah, setiap pagi ada orang tua yang duduk di pasar itu. Pekerjaannya adalah memaki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaannya adalah nyempak-nyempata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setiap pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sarapan kepada orang tua itu. La ilaha illallah. Jemaah sekalian. Wanita sumpah sih dengan ngumpi angkut. Sumpah terus ya Malik. Ya. Tetapi inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki tua, buta lagi. Ya. Sepanjang hari ia memaki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setiap pagi Rasulullah memberikan ia sepotong roti untuk jadi sarapannya pagi itu. Ini yang belum kau lakukan, wahai ayahku. Insyaallah. Lalu di mana orang tua itu? Tunjukkan kepadaku. Maka ditunjukkan oleh Aisyah orang tua. Tetap. Ya. Sebab selama ini sudah berhari-hari tidak ada yang memberi ia makanan. Sebab Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka ketika ceritanya seperti itu, pagi-pagi Abu Bakar As-Siddiq datang membawa satu kantong roti untuk diberikan kepada kedua orang tua. Kepada orang tua buta itu. Dia mengatakan, wahai bapak tua, ini aku kembali lagi ya, untuk memberikan kamu sepotong roti. Wahai anakku, katanya, sudah berhari-hari pula aku menunggu kedatanganmu. Lalu selama ini kamu kemana?
Ya, aku sudah pergi jauh, wahai ayahanda, katanya. Berlemah lembut Abu Bakar As-Siddiq. Jangan-jangan kamu menemui Muhammad ya. Jangan-jangan kamu telah menemui Muhammad. Aku tidak suka kepadanya. Padahal yang menyuapi dia makanan tiap pagi adalah Muhammad. Setelah itu ia memaki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu disuapinya kakek tua itu Abu Bakar As-Siddiq, potong roti. Ini tanganmu tidak selembut orang yang biasa menyuapi aku. Kenal betul ia dengan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, wahai bapak, aku ini yang biasa menyuapimu setiap pagi, ndek ya. Beda sekali. Lamun nino aja dengan nino mai perasaanku. Satu kali aku menelan makanan sudah kenyang rasanya. Mun ini aja pesak-pesak rasanya. Ya, tidak seperti itu, tidak bapak. Aku ini yang biasa. Aku yakin sangat beda sentuhannya dengan sentuhan orang itu. Sangat beda perasaanku menikmati makanan yang disuapi oleh orang tua dengan yang sekarang ini. Kemana orang itu sesungguhnya? Kenapa kamu menggantikannya untuk berikan aku makanan tiap pagi? Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai bapak tua, aku adalah sahabatnya yang biasa memberi makanan kepadamu setiap pagi. Lalu kemana dia? Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil Abu Bakar terkenang kepada Rasulullah dan meneteskan air mata. Siapa yang memberi aku makanan dan sekarang sudah meninggal pula? Dia itu adalah Muhammad yang tangannya lembut, sapaannya lembut. Ya, kemudian kau tidak perlu mengunyah lama-lama, langsung kau rasakan kenikmatan makanan itu. Yang telah memberi makanan setiap pagi itu, Pak Tua, adalah Muhammad yang kau maki-maki setiap hari setelah ia beri makanan kepadamu. Pak Tua itu menangis. Muhammad itu yang beri aku makanan setiap hari. Iya. Maka setelah itu pun ia mensaksikan dirinya untuk bersyahadah dan meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Muhammad yang beri aku makanan tiap pagi. Dan aku maki-maki setiap pagi. Subhanallah. Maka oleh karena itu, tidak persoalan. Ketika kita bagi hadiah kepada mereka. Tidak persoalan ketika mereka pun memberi hadiah kepada kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ra'a Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belilah pakaian seperti itu, kenakanlah pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu. Subhanallah. Ya, ini adab Muslim, Mas sekalian. Belilah pakaian yang bagus, kemudian pakai ia pada hari Jumat. Dan ketika ada tamu yang mendatangimu, ini adab Islam. Namun narak temui datang, segera tebesinglet-singlet, ya, menghadapi tamu. Tapi ndeknya sekedik jemaah sekalian. Ya. Kadang-kadang ada kita bertamu ke rumahnya pakaiannya seadanya, bahkan bedaken. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Masya Allah. Ya. Apa maksudnya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan kepada Umar bin Khattab. Umar pun berkata, mengapa aku diperbolehkan memakai, sedang engkau tadi mengatakan bahwa yang mengenakan pakaian seperti ini tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mau mengenakan pakaian ini
agar engkau bisa mengenakannya. Artinya kita bisa berbagi, jangan sekali. Tidak itu doang, tetapi saudara-saudara kita di sekeliling kita ngono keadaan. Jangan kita saja makan enak, sementara yang lain makan seadanya. Subhanallah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak mau, maka engkau jual atau tetap mengenakannya. Kemudian Umar bin Khattab menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Makkah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Di hadirin yang dirahmati Allah, berbagi tidak perlu memilih ya, agama atau apapun. Ketika kita berbagi, berbagilah kepada siapapun. Jadi inilah prinsip toleransi yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan tolong menolong kepada siapapun. Tidak pandang bulu, apalagi pandang agamanya. Kemudian yang kedua, tetap menjalinkan hubungan kekerabatan dengan keluarga kita meskipun ia non-muslim. Lalu yang ketiga, boleh memberi hadiah dengan saudara-saudara kita sesama non-muslim. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka persoalan agama, persoalan akidah, persoalan ibadah, tidak ada toleransi. Ya, Allah. Harap sibru ya mas sekalian. Hanya orang-orang tua kita ceramah di gereja, kebaktian di gereja, menyanyikan lagu-lagu gereja. Allah. Kemudian prinsip itu di atas prinsip lakum dinukum waliyadin disebutkan pula dalam ayat lain. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Qul, katakan wahai Muhammad, kullu ya'malu ala syakilatihi. Tiap-tiap orang berbuat amal menurut keadaannya masing-masing. Sudah, biarkan. Kemudian di dalam ayat lain, antum bari'una mimma a'mala wa ana bari'um mimma ta'malun. Kata Allah, kamu berlepas diri dari apa yang aku lakukan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Jadi kita jangan ikut-ikutan merayakan hari besar mereka. Ya, jangan. La ilaha illallah. Di ayat lain Allah mengatakan lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan silahkan bagi kalian amal-amal kalian. Jadi mereka melakukan ibadah dengan cara mereka, ya silahkan. Kita pun melakukan amal ibadah kita sesuai dengan ajaran kita, maka silahkan. Dalam urusan agama tidak boleh saling memasuki. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin. Mengenai kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati di atas agama tersebut, sedangkan untukku yang kuanut aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya. Karena sejak dahulu
sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama yang lain. Sebab hadirin yang dirahmati Allah, hidup mati dengan agama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah kuatkan orang-orang yang beriman ini bil qauli tsabit, dengan qaul yang tsabit. Mana qaul yang tsabit itu? La ilaha illallah. Jangan pernah rapuh la ilaha illallah ini di tengah jalan. Sebab kita hidup dengan ini, kita mati dengan ini, kita akan dibangkitkan dengan kalimat ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka satu-satunya yang hendak kita bawa qaul yang sabit ini adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian ia istiqamah dalam kalimat ini. Bahkan sampai akhir hayatnya ia meninggal dalam kalimat ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti di akhir hayatnya turun malaikat-malaikat. Membisikkan di telinganya. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Bisikan malaikat. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan untuk. Subhanallah. Maka kita hidup dengan agama ini. Meninggal dengan agama ini. Hidup di alam barzakh dengan agama ini. Dibangkitkan dengan agama ini. Masuk surga pun dengan agama. Maka akankah kita bergonta-ganti agama selama hidup ini, jamaah sekalian? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Itulah sebabnya Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk toleransi yang ditawarkan oleh orang-orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentu tawaran mereka berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, bertoleransi sebenarnya ditawarkan dari non-muslim. Tawaran mereka. Ya, mereka sengaja pada saat kita hari raya. Ya, selamat hari raya. Supaya kita nanti balas selamat Natal dan tahun baru. Kalau mereka tidak persoalan. Tetapi yang kita yang persoalan. Ketika mengucap tasamuh. Memberikan ucapan selamat kepada mereka. Ya, saya punya dokumen Bapak Ibu sekalian. Tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tentang haramnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Itu tahun 78. MUI tahun 78. Ada. Cuma belum saya print. Ya, ada di laptop saya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip seperti ini ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Ini dahulu ditawarkan toleransi ini oleh orang-orang Quraisy.
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Al-Wa'il, Al-Aswad ibn Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf, ini paman-paman Rasulullah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan kepada beliau, "Ya Muhammad, halumma." Wahai Muhammad, bagaimana? Katanya. Bagaimana? Ini terjemahannya saja Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhan kalian? Ya. Bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhan kalian? Nanti kalian juga beribadah kepada Tuhan kami. Jadi ternyata toleransi sudah ditawarkan sejak zaman jahiliyah, zaman Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kata mereka, kita bertoleransi katanya. Kita bertoleransi, kita saling berbagi kata mereka dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang baik menurut kami, maka kami akan ikuti. Ya. Menurut kami ketika ajaranmu baik, maka kami adopsi dalam agama kami. Tetemang mah jadi ajaran agaman telah menara sebagus-bagus, kata mereka. Nah, kemudian kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, ketika ada yang baik dalam agama kami, maka jadikan dia ajaran agamamu, wahai Muhammad. Dan jadikan ia menjadi ajaran agamamu. Kata mereka, engkau juga harus mengamalkan. Ini tawaran toleransi yang ditawarkan oleh orang-orang jahiliyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Ya, hendak menjawab tawaran mereka, lalu turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu juga ketika tidak mau menyembah apa yang kamu sembah, yang aku sembah, ya sudahlah. Selesaikan persoalan. Tidak usah seperti itu. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Lalu Allah mengulangi 2 kali 2 ayat ini. Ya. Yang pertama, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat kedua dan ketiga. Lalu keempat, kelima, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Kan selesai persoalan. Sehingga pada ayat ke-6 Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selesai persoalan. Kalau yang jadi persoalan kita ikut-ikutan dengan ritual dan perayaan agama orang lain. Apalagi nanti menyambut tahun baru. Apa sikap kita Bapak Ibu sekalian? Dicuekin aja. Ya. Masa menyambut tahun baru dengan tahlilan? Tahun baru siapa? Ketahuilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Tahun baru Masehi ini dibuat hanya untuk mengenang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan itu pun diadakan tahun sekian sebelum Masehi oleh seorang kaisar Romawi namanya Julius Caesar. Sehingga kalender Masehi ini disebut dengan kalender Gregorian. Dan nama-nama pada bulan itu adalah nama-nama berhala dan kaisar mereka. Contoh Januari.
Berasal dari nama Dewa Janus. Dewa Janus itu mulai memiliki dua muka gambaran mereka. Ada yang menghadap ke depan dan ada yang menghadap belakang. Dua muana andang julu, barang andang mudi itu namanya Dewa Janus. Ya, artinya ketika itu mereka memandang pada tahun yang lalu. Ya, masa yang silam, kemudian yang di belakang ini memandang kepada masa yang akan datang. Sehingga tidak pernah kelewatan apa yang terjadi masa lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Namanya Dewa Janus. Maka dipanjangkanlah dia menjadi Januari. Februari, Ebrus. Nama dewa kegelapan. Dewa kematian. Mendarat musibah-musibahnya Pebrus sepen kelakuan. Allah. Ya. Kemudian kita menyambutnya dengan berbagai macam ritual, ya sudah. Berarti kalau kita baca Yasin, Yasinan sajalah, jangan kaitkan dengan itu ini. Iya, istighasah ya jangan kaitkan dengan itu. Sebab kita merayakan peringatan hari raya mereka dengan cara kita sama saja itu mengiklankan agama mereka. Biarkan mereka melakukan sesuai dengan cara mereka masing-masing. Oleh karena itu inilah yang disampaikan oleh Allah pada intinya, lakum dinukum waliyadi. Pas jam 8. Banyak yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran kita di majelis. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti Januari ya. Baik. Ya. Oh. Baik. Kita dilarang mengucapkan selamat Natal. Lagu libur jak payu. Kan ini persoalan juga ya. Kita hidup dalam negeri yang ada tatanan hukum. Ya. Kita libur karena pemerintah menetapkan hari itu sebagai hari libur nasional. Mele pitatama mami dahara barang tatama. Kan itu persoalan. Ya. Jadi selama itu tidak berkaitan dengan persoalan akidah, maka sah-sah saja. Sebab ini keputusan pemerintah, maka tetap kita harus ikuti dan jalani. Yang jadi persoalan, besok kan hari Natal. Kita diliburkan, ayo rame-rame ke gereja. Ya, bertoleransi dengan mereka yang merayakan, supaya kita sama berbagi rasa, berbagi kebahagiaan seperti itu. Namun telibur sudah ketetapan pemerintah. Lalu yang kedua, kita punya tetangga Nasrani. Bagaimana ketika kita nanti bertamu dengan mereka? Kenapa tidak? Ya. Yang jadi persoalan adalah merayakan hari raya mereka. Yang jadi persoalan adalah ketika itu berkaitan dengan ad-din, yaitu agama. Kalau bermuamalah, Rasulullah juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani juga berkunjung dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun berkunjung pula kepada mereka.
Jadi tetap terjalin hubungan kemanusiaan. Ya? Oh iya. Sebatas kita bertamu, akan tetapi ya tidak usahlah berucap macam-macam kan. Ini persoalannya akidah. Sebagian mengatakan ketika mereka bertamu, mengundang kita makan-makan, sebagian mengatakan tidak persoalan. Kita kan diundang makan, ya. Mengundang, memenuhi undangan itu adalah sebagai bagian dari tata cara muslim, ya, untuk menghargai sesamanya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika yang berkaitan dengan agama. Guru kami, Bapak Ibu sekalian, Syekh Zainuddin Arsyad, Imam Banlau, beliau punya sahabat orang-orang luar agama Islam. Jadi ketika mereka Natalan, diundang dia ke rumahnya, beliau juga hadir. Engkau lamun ada acara sunatan di Mamban Lau, yang dropping sarung, kemudian peci, itu adalah orang-orang Cina. Dan mereka menerimanya. Ketika diundang dia di acara-acara mereka, beliau datang. Yang penting tidak mengikuti ritual agama mereka. Ya. Persoalan muamalah biasa, diundang makan silahkan, diundang ini silahkan. Yang penting kita tidak masuk ke dalam ranah agama. Ranah agama. Ini stressingnya adalah lakum dinukum waliyadi. Gila. Waalaikumsalam. Mm-mm. Ya, tergantung kondisinya. Kalau ia tidak sadar atau karena dipaksa, ya, tetapi dengan kesadarannya sendiri, ia dalam keadaan waras, ia bersumpah, ia keluar dari Islam. Ya, ia keluar dari Islam. Dari yang ke telu huruf sumpah, ya, wallahi demi Allah, watallahi demi Allah, wabillahi demi Allah. Lamun wah demi ini ya iharan sumpah. Ya, maka ketika ia bersumpah keluar dari Islam, maka ia keluar sudah dari Islam. Mengapa? Sebab dia mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya ia telah murtad. Jadi pejorak-joraangna arana agama. Umpamanya, ya. Oh, iya. Iya. Ya. Lamun reuni ya bekumbe nasa. Ya masalah marak Gus Nur yang ditipiaran mubahalah namanya. Ya, sampai ada Al-Quran di sini. Kalau saya benar melakukan kejahatan seperti itu, maka 7 turunanku. Ini mubahalah namanya. Tetapi kalau tidak benar saya melakukan itu, maka 7 turunanmu. Nah, jadi sebenarnya tidak dianjurkan kita bersumpah-sumpah seperti itu. Kalau tidak mendesak. Sehingga dengan kata lain, janganlah dibuat, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalimat-kalimat seperti itu. Namun dia nesedu dengan wah tadoang be dia nesedu. Nah, jangan bersumpah-sumpah sampai keluar dari Islam. Sebab ini mengotori lisan. Ya, mengotori lisan. Kalau terpaksa seperti itu ya kenapa tidak? Nah, iya, lamun dengan doja bukan. Tapi sebaiknya jangan dibuat-buat kebiasaan seperti itu. Begitu ya. Nah, masih? Ya,
Masya Allah. Rasulullah itu jauh dari sifat marah. Ya, jauh dari sifat marah. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Rasulullah ketika perang Uhud, pasukan Muslim kalah atau menang? Kalah. Ya, karena ada orang-orang yang berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kekalahan itu menyisakan satu peristiwa yang sangat tragis pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi sebagai bagian dari syuhada Uhud itu adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Ratusan bekas sayatan pedang di tubuhnya. Telinganya ceritanya ini sudah ditebas. Ya. Terpotong telinganya. Lalu yang paling menyakitkan, ada seorang perempuan Quraisy namanya Hindun, istri dari Abu Sufyan. Itu dalam keadaan jenazah sudah Sayyidina Hamzah. Kemudian ini dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dimakan mentah-mentah. Itu satu kesedihan yang luar biasa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira marah atau tidak? Marah. Dan Rasulullah pun termasuk manusia, adalah kemarahannya. Suatu saat Allah balaskan, ya, kelakuan kalian yang luar biasa keji. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Mun si mangkin niki kan dek nara wahyu bimbing itu. Maka nafsu kadang-kadang hilang akal sehat kita. Tetapi Rasulullah tidak dibiarkan oleh Allah batinnya seperti itu. Lalu ketika Rasulullah hendak melakukan itu, turun ayat. Apa ayatnya? Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Hanya dengan rahmat Allah kalian berkasih sayang dengan mereka. Sekali lagi, hanya dengan rahmat Allah kalian berkasih sayang dengan mereka. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah kalian berkasih sayang dengan mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Sekiranya kamu berkaku kasar, sekiranya kamu berlaku keras terhadap mereka, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka akan lari daripadamu, wahai Muhammad. Allah. Maka apa yang dilakukan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka kata Rasulullah, Muhammad, lakukan fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka. Tidak sampai di situ, hadirin yang dirahmati Allah. Sudah maafkan mereka, kata Allah, wastaghfir lahum, mohonkan ya ampun kepada Allah. La ilaha illallah. Oke, sita. Ya, sudah kita maafkan, sudah kita mohonkan ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga, tetap jalin kerjasama, wahai Muhammad, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan.
Subhanallah. Ya. Lalu yang keempat kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah menetapkan satu keputusan, serahkan urusan kepada Allah. Orang pada musyawarah di masjid, mas sekalian, kita mau bangun itu, bangun ini, lamun telah jadi keputusan serah oleh Allah Ta'ala. Tidak jarak-jarak rapat, hino-hine, hane-hane. Apa persoalannya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Masalah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Lagu bagaimana dengan kekinian? Lamun itu aja, lamun memaafkan itu jalan yang paling lapang. Lagu kadang-kadang kan itu ndek nengeno. Ya, tergantung apa bisikan-bisikan yang datang dalam diri kita pada kondisi seperti itu. Sehingga sebagian ulama ketika mendefinisikan akhlakul karimah adalah akhlakul karimah itu apa yang mereka lakukan ketika menemukan satu peristiwa dalam kondisi mendadak. Misalnya kedantukan itu, ya, kita mengucapkan astaghfirullah atau innalillah, itu akhlakul karimah. Kedantukan ampun nyumpak jangan ya wah akhlak. Ya. Maka sekali lagi kita tidak tahu dengan pribadi orang masing-masing. Tetapi kalau menanyakan bagaimana apakah Rasulullah SAW pernah marah? Ya, silina sekedik-kedik Rasulullah. Bahkan bahkan dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didemo oleh orang-orang Arab Badui. Oleh orang Arab Badui di Madinah tentang pembagian rampasan perang. Apa kata mereka? Ya, apa kata mereka? Wahai Muhammad, kamu tidak adil. Ya, kamu hanya mementingkan kelompokmu sendiri dalam pembagian harta rampasan perang. Lalu kami kau apakan? Dimaki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq yang ada di dekat Rasulullah mendiamkan orang itu. Ngalurna dengan Arab Badui mencaci maki Rasulullah. Pada akhirnya orang itu bubar dengan sendirinya. Besoknya lagi datang mereka lebih banyak mencaci Rasulullah. Bahkan dua jarinya hampir masuk ke mata Rasulullah dan memaki-maki Rasulullah. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq membela Rasulullah dan berkata kepada mereka, tahukah kamu yang kau lakukan ini, yang kau perlakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Marah ya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq marah, lalu Rasulullah meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, berkata Abu Bakar, cinta bela-bela jak bilin naita. Si Rubin jangan terus itulah bela-bela ya, malah den-den nanti si Rasulullah yang ngombe ini. Lalu apa? Abu Bakar As-Siddiq mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata kepada, wahai Rasulullah, kenapa kemarin ketika aku tidak membelamu, kau gandeng aku dan kau ajak aku pergi? Ngekejasin keji bela-bela dikeji Rasulullah, kenapa kau tinggalkan aku? Sambil tersenyum Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, mun si Rubin jak sabar, ide sabar, ite kita ku malaikat turun, ya sampai nomor hati yang itu. Lagu Jabaru sindesili ini setan be ini berkipas-kipas yang kubilin ini dah. Allah. Coba. Itu artinya Rasulullah adalah perilaku yang paling sabar. Maka memaafkan adalah yang paling utama. Lagu lamun bau ke si ate ini, ya kan beda Rasulullah dengan kita. Beda Rasulullah dengan keturunan yang disebut tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, lamun bahkan mohonkan ampun, ya. Jangan hinaan dibalas dengan hinaan. Jangan cacian dibalas dengan cacian, ya. Memaafkan lebih utama, mohonkan ampun apalagi. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali seperti itu, ya. Beda Rasulullah, barang keturunannya sudah berabad-abad lamanya.
Nggih, jelas. Ya, memboikot, memboikot kan sampai memboikot. Ya, sebetulnya kalau Hamka mengatakan jika agamamu dihina, jika nabimu dihina, gantilah pakaianmu dengan kain kapan. Ya, ini sebagian ulama berarti ini mengumandangkan genderang perang sesungguhnya karena menghina nabi mereka. Tetapi kan umat Islam ini perlu komando. Tapi siapa yang jadi komando sekarang ini? Apakah orang-orang di Timur Tengah mereka juga sedang ribut? Apakah orang-orang yang ada di Mesir, di Arab Saudi saja mereka sedang ribut dengan kekuasaan mereka. Ya, maka harus ada komando jihad. Lakukan dek nara. Justru kita umat Islam ini sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada persoalan seperti itu, maka Rasul jadi komando. Ya. Apa kata Rasulullah? Allah telah memanggil kita untuk berjihad. Maka sontak seluruh sahabat. Ya, bahkan yang tidak berpunya pun langsung mencari untuk membeli kuda tunggangan perang. Yang semuanya mempersiapkan diri. Lagu si mangkin niki say. Ya, Charlie Hebdo. Ya, majalah Charlie Hebdo. Kemudian memajang karikatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan oleh perdana menterinya di istana kerajaan. Tinakna bentuk-bentuk karikatur. Lalu siapa? Ya, siapa yang mau angkat senjata kan dek nara? Sementara umat Islam ini sudah digerogoti dari dalam tubuh mereka. Sehingga tepeti. Sehingga jadi panutan. Siapa yang jadi komando? Ini persoalan kita. Umat Islam tidak kompak. Tidak bersatu. Termasuk kita di Indonesia. Mengerantik jadana itu adalah panggilan jihad. Karena agama dihina. Dan Rasul adalah simbol dari agama Islam. Ya, coba. Burung Garuda aja diturunkan kita marah. Bendera merah putih aja diturunkan kita marah. Bagaimana kalau Rasul yang menjadi penyebab kita masuk surga dihina? Seharusnya bagaimana? Kan ngeno angkun. Darah ini harus ya, sebab ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, ya segala macamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah kita. Ada masanya. Nanti di akhir zaman turunlah ya seorang imam yang disebut dengan Imam Mahdi yang berasal dari keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang inilah ujian yang akan kita jalani. Hidup kita seperti ini, inilah ujian yang hendak kita jalani. Maka tetap kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga akidah, jaga ibadah. Dalam persoalan din tidak ada toleransi. Akan tetapi dalam persoalan muamalah, mari kita bisa berbagi, kita bisa berbuat baik,
kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dan menegakkan rasa kebenaran dan keadilan. Intinya Bapak Ibu sekalian, tahun baru datang, cuekin saja. Cuekin saja. Ya, cuekin, tidak perlu nanti ya yasinan bersama menyambut tahun baru. Tahun baru siapa? Ini jadi persoalan. Ya, cuekin saja. Kita hidup seperti apa adanya. Lakukan ibadah kita seperti biasa. Jangan kait-kaitkan ibadah kita dengan ritual agama orang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ya apapun kondisinya, ini sudah menjadi ujian buat kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Sekarang Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir. Ya, setelah Jumadil Rajab, Sya'ban, 4 bulan lagi kita akan Ramadan. Persiapkan diri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.